Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana, MPM 190316094 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengukuran Kinerja Supply Chain Management pada Komoditi Ubi Jalar dengan menggunakan metode SCORE di PT BIN Mandiri Agro Sedaya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah ini ada pentingnya supply chain management dalam suatu perusahaan. Jadi, supply chain management ini memegang peran penting dalam sebuah bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Sebelum adanya supply chain management, perusahaan banyak mengalami kerugian akibat perkiraan pengiriman produk yang terkadang tidak sesuai dengan permintaan pasar. Kini dengan menerapkan supply chain management ini, perusahaan dapat menghubungkan semua pihak yang terlibat di dalam proses perubahan bahan baku menjadi barang jadi. Karena itulah proses produksi maupun pendistribusian barang atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Lalu yang selanjutnya masalahnya, perusahaan ini memiliki masalah pada beberapa supplier. Jadi, masalah di perusahaan ini memiliki masalah pada beberapa supplier yang tidak dapat memenuhi stok yang diinginkan perusahaan, sehingga ada beberapa supplier yang tidak tetap karena adanya beberapa kondisi, diantaranya akibat kondisi ketersediaan atau stok yang tidak stabil dari standar kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga jika terjadi permintaan dari pelanggan melonjak atau sedang naik, maka perusahaan akan susah untuk menutupi kekurangan stok karena permintaan yang lebih. Solusinya, pengukuran kinerja supply chain management dengan menggunakan metode Supply Chain Operation Reference atau SCORE. SCORE merupakan suatu referensi model yang digunakan untuk mengukur kinerja dari supply chain. Baik, yang selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana supply chain management pada PT BIN Mandiri Agro Sedaya saat ini. Yang kedua, bagaimana pengukuran kinerja supply chain pada komoditas ubi jalar dengan menggunakan metode SCORE di PT BIN Mandiri Agro Sedaya. Lalu yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama menganalisis kinerja supply chain pada PT BIN Mandiri Agro Sedaya saat ini. Yang kedua, menganalisis pengukuran kinerja supply chain pada komoditas ubi jalar dengan menggunakan metode SCORE di PT BIN Mandiri Agro Sedaya. Yang selanjutnya di sini ada landasan teori pengertian manajemen operasi menurut Russell dan Taylor tahun 2011, halaman 26. Manajemen operasi merupakan ilmu mengenai proses yang berhubungan secara langsung dengan penciptaan serta distribusi barang dan jasa. Menurut Abdul Razak Hasibuan tahun 2018, halaman 2, supply chain management adalah jaringan perusahaan bekerja sama untuk menciptakan dan mengirimkan produk ke tangan pengguna akhir. Perusahaan-perusahaan ini biasanya termasuk pemasok, produsen, distributor, atau pengecer, serta perusahaan pendukung seperti perusahaan jasa logistik. Menurut Jacob dan Case tahun 2015, halaman 149, supply chain operation reference adalah model yang menyediakan kerangka kerja untuk menghubungkan proses metrik terbaik dan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi antar anggota menurut 3 tingkatan detail. Lalu yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dari perhitungan perfect order fulfillment yaitu dengan rata-rata kinerja POF selama bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2019 adalah sebesar 92,48%. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terkait supply chain management pada PT BIN Mandiri Agro Sedaya dengan menggunakan metode SCORE, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pola aliran rantai pasok pada PT BIN Mandiri Agro Sedaya memiliki 3 aliran yang harus dikelola. Pertama adalah aliran barang yang mengalir dari hulu ke hilir. Yang kedua adalah aliran uang dan sejenisnya dari hulu ke hilir. Yang ketiga, aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir dan sebaliknya. Aliran rantai pasok produk ubi jalar dimulai dari petani yang terlibat sebagai petani
mitra atau pemasok umbi-umbian pada PT Bima Mandiri Agrosdaya. Hasil umbi-umbian dari petani atau pemasok dibeli oleh perusahaan namun dengan standar perusahaan. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil analisis kinerja rantai pasar dengan menggunakan metode skor dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pada indikator POF menunjukkan persentase jumlah pesanan dari total pesanan yang diterima yang mampu dilakukan secara sempurna oleh PT Bima Mandiri Agrosdaya adalah sebesar 92,48%. Yang kedua, pada indikator OFCT menunjukkan lamanya waktu ketika pesanan diterima oleh PT Bima Mandiri Agrosdaya hingga pesanan tersebut diterima konsumen adalah selama 7 hari. Yang ketiga, pada indikator COGS menunjukkan kemampuan PT Bima Mandiri Agrosdaya dalam mengolah proses produksi menjadi uang adalah sebesar 63,60%. Yang keempat, pada indikator CTCCT menunjukkan rentang waktu antara pembayaran dari perusahaan ke pemasok sampai pembayaran dari retail ke perusahaan adalah selama 14 hari. Mungkin itu saja hasil dari pembahasan dari karya tulis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.